Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang maya ini untuk sama-sama melaksanakan TOT dari Gernas Tastabah dan IG DKI. Baiklah Bapak Ibu semua, kita akan melakukan acara itu hari ini. Semoga acara itu bisa berjalan dengan lancar mulai hari ini sampai 6 kali pertemuan ke depannya. Bapak Ibu peserta yang kami banggakan, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Jamaluddin sebagai Ketua IG DKI Jakarta. Kemudian juga sudah ada Mbak Dita sebagai fasilitator dari Gernas Tastabah, juga ada Mbak Rina dan teman-teman lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Juga sudah ada Pak Bambang ya, mewakili dari Garuda. Untuk itu kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Jamaluddin. Kepada Pak Jamal kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan Training of Trainer TOT Gernas Tastabah dengan IG DKI Jakarta kita mulai ya pada tanggal 19 Februari 2022. Yang pertama yang saya hormati Bu Dita sebagai narasumber pada hari ini, teman-teman dari tim Gernas Tastabah, yang saya hormati Pak Bambang dari SMP Garuda dan SD Kupu-Kupu. Saya lihat juga ada teman-teman dari Kupu-Kupu ya Pak Bambang, teman-teman IG DKI Jakarta, dan seluruh peserta kegiatan TOT Gernas Tastabah dan IG DKI Jakarta. Alhamdulillah teman-teman sehat semua ya. Pertama-tama saya atas nama Ketua IG DKI Jakarta mohon maaf apabila pelaksanaan kegiatan ini mungkin selama kurang lebih 6 kali pertemuan atau 6 sesi mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kegiatan TOT ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, permohonan maaf saya adalah ketika kita mengadakan launching itu kita akan mengadakan secara offline ya, secara offline atau tatap muka, karena kita melihat kondisi pandemik terutama di Jakarta dan pada umumnya di Indonesia sedang berada di posisi puncak-puncaknya, sehingga keselamatan dan kesehatan peserta saya menganggap itu sangat penting. Jadi untuk itu mohon maaf untuk sesi yang pertama ini dengan terpaksa kita mengadakan dengan secara online. Tapi insya Allah kegiatan ini tidak mengurangi makna dari TOT yang akan kita lakukan. Insya Allah para trainer-trainer ini sudah teruji ya Bu Dita ya, sudah teruji dan memang pada saat uji coba juga secara online. Mudah-mudahan kalau memang pandemik di minggu besok itu kita melihat sudah melandai, insya Allah kita akan mengadakan secara offline. Mudah-mudahan itu saja dari saya, dan saya mohon kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dari sesi pertama sampai sesi ke-6 ini dengan semangat. Insya Allah dengan gerakan-gerakan ini kita akan membangkitkan minat baca peserta didik, khususnya siswa-siswi kita di tingkat SD atau madrasah ibtidaiyah. Itu saja dari saya. Salam sehat, salam semangat. Saya Ketua IG DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jamal yang sudah memberikan sambutan. Mungkin sekaligus membuka Pak Jamal, atau kita dengarkan sambutan dari berikutnya dulu? Ya boleh, dengan membaca
basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan TOT, kerjasama atau kolaborasi Gernas Tastaba dengan IGDK Jakarta secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Jamal yang sudah memberikan sambutan dan membuka secara langsung acara Training of Trainers Gernas Tastaba IGDK Jakarta. Selanjutnya Bapak Ibu kita dengarkan dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Bambang. Beliau ini sejogjanya adalah pemilik tempat yang akan kita gunakan secara luring, tetapi memang kita belum berkesempatan untuk mengadakannya secara luring. Karena itu kepada Pak Bambang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, Pak Jamal, Bu Ice yang sudah hadir, Bu Putri, kemudian teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan selamat datang secara virtual tadi yang disebutkan oleh Pak Jamal di tempat pelatihan TOT selama 6 pekan ke depan. Seperti sudah diputuskan bersama, pertemuan pertama ini dilakukan dengan amat terpaksa adalah secara online, secara daring. Yang berikutnya insya Allah adalah secara tatap muka di tempat di Jalan Bangka 7 Dalam nomor 14, tepatnya di lokasi kelas dari SMP Garuda Cendekia. Walaupun demikian, kita menyiapkan juga adalah fasilitas hybrid. Jadi jika ada keterpaksaan, bukan karena mau bersantai di rumah, tapi keterpaksaan karena kita tahu COVID itu begitu tinggi, semoga minggu depan sudah mereda, tapi tidak menutup kemungkinan di antara teman-teman, semoga tidak ya, ada yang terkena, maka kita siapkan juga mudah-mudahan berjalan dengan hybrid. Garuda Cendekia bersama kupu-kupu, mungkin ini kedua kalinya, setelah yang pertama adalah Gernas Tastaka, dulu pernah dipakai, dan sekarang adalah Gernas Tastaba. Dan mungkin juga ada historisnya, Mbak Putih ini dari Gernas Tastaka dan Tastaba, di mana kalau Mas Nalang itu mengatakan induknya ada di Yayasan Pergerakan Indonesia Cerdas Mengincar, kebetulan beralamat di Jalan Bangka 7 Dalam nomor 14. Jadi ini memang sebenarnya Pak Jamal tuan rumahnya, saya bersama Mbak Putih. Itu aja dari saya. Terima kasih, selamat datang. Semoga kita berjalan aman sampai selesai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bambang. Selanjutnya teman-teman, kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Ice. Kepada Bu Ice. Terima kasih. Terima kasih. Bu Ice, ya? Alhamdulillah jauh lebih baik. Alhamdulillah. Dan sengaja saya menyemangati diri sendiri, menambah imun booster bersama-sama teman-teman di sini. Walaupun untuk hari ini saya hanya bisa di pembukaan ya, tapi nanti saya tengok-tengok ya, Bu Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita gong pertama di kupu-kupu. Jadi karena lihat backgroundnya Pak Bambang, saya sudah merasa ada di sana gitu. Sejuk, sejuknya itu bukan fisik tetapi sejuk di hati. Jadi saya selalu bilang sekolah itu berasanya kalau dia mendidik manusia, ketika masuk halaman hati terasa sejuk apa tidak gitu. Jadi masing-masing peserta akan memperoleh satu buku kerja dan intinya menyelesaikan TOT ini
benar-benar teman-teman harus ngerjain semuanya dari depan sampai belakang. Ada 9 kegiatan, ada beberapa yang buat PR, ada beberapa di sini. Tapi tenang saja Ibu dan Bapak, kami kami tidak akan terlalu berat. Sebenarnya tugasnya tidak berat dalam artian yang harus bergadang-bergadang, dicicil tuh pun bisa gitu ya. Dan kegiatannya sambil jalan kita akan isi gitu. Kedua, kalau teman-teman tahu caranya rename nama, masuk ke partisipan, kalau bisa di depan namanya dikasih tahu namanya itu misalnya dari IGI atau dari generasi literasi atau dari kupu-kupu. Jadi kalau IGI mungkin tulis IGI underscore terus namanya, kalau dari kupu-kupu kakak underscore namanya, kalau dari generasi literasi seperti itu. Kalau kesulitan mungkin bisa menghubungi Ibu Winnie, nanti Ibu Winnie akan bantu, atau di chatroom bisa kabari, nanti kita akan bantu. Nanti Ibu ini akan memberi nomor Ibu dan Bapak satu-satu gitu ya. Jadi buat nanti untuk keperluan kegiatan hari ini. Oke, teman-teman, hari ini tema dari training kita adalah menjadi pembaca aktif. Ini benar-benar adalah training yang ditujukan untuk kita, para guru, para pendidik, benar-benar untuk kita. Sebelum kita nanti akan belajar secara lebih rinci bagaimana caranya mengajari anak membaca, mulai dari membaca dasar sampai membaca bermakna. Jadi hari ini, satu hari saja, kita benar-benar akan refleksi ke dalam diri kita untuk melihat gimana sih kita sebagai seorang pembaca gitu ya. Hari ini mulai dari jam 9 sampai jam 3, nanti ada istirahat sebentar setelah sesi pertama. Lalu ada istirahat makan siang dan nanti dilanjutkan sampai pukul 3. Oke. Sebelum kita kemana-mana, saya mau share sedikit, ini moto Gernas Tastaba ya. Moto Gernas Tastaba itu mendasar, kontekstual, dan bermakna. Saya akan stop share dulu dan saya akan memperagakan gayanya kita gitu ya. Jadi kalau di Gernas Tastaba, kalau saya bilang Gernas Tastaba, kita bisa bilang mendasar, kontekstual, dan bermakna. Bermaknanya tuh hati. Jadi bermakna di hati, bermakna di pikiran gitu ya. Jadi kita akan coba ya sekarang ya. Oke, boleh dibuka kameranya dan kita bersama-sama menyebutkan moto Gernas Tastaba seperti tadi. Oke. Gernas Tastaba bermakna mendasar dulu. Gernas Tastaba mendasar, kontekstual, bermakna. Oke, terima kasih teman-teman. Kayak gitu ya, nanti kalau di tengah-tengah kalau kita udah agak bosan, nanti tiba-tiba fasilitatornya akan teriak Gernas Tastaba. Nah, harus langsung aware. Mendasar, kontekstual, dan bermakna. Hati ya, bermakna di hati dan di pikiran. Oke, saya izin share screen lagi. Oke. Nah, kalau TOT ini detail-detailnya nanti kita akan bahas manfaat membaca, mempraktekkan kegiatan membaca dan seterusnya. Tapi kalau ditanya apa sih inti dari kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini adalah benar-benar membangun kesadaran kita semua, khususnya para guru SDMI untuk menjadi pembaca yang lebih aktif. Jadi menumbuhkan kesadaran di dalam diri. Nah, kalau kesadaran itu sudah tumbuh, harapannya setelah kegiatan ini tuh berlangsung terus gitu ya. Kita akan selalu berupaya menjadi pembaca yang lebih aktif. Oke, ice breakingnya sementara saya akan putarkan sebuah lagu. Oke. Lagunya judulnya Jalan Kepiting. Sebenarnya ini kalau misalnya kita tatap muka ini loncat-loncat, tapi karena kita di layar gitu ya, biasanya tubuh kita yang bergerak. Jadi kalau jalan kepiting kita jalan ke samping, ini kita menggunakan tangan saja ya. Jadi saya akan memutar lagu dan kita mengikuti gerakannya seperti halnya. Jadi kalau nanti ada kata kepiting jalannya miring gitu. Nanti kita jalan-jalan miring pakai tangan kita. Kalau ikan berenang begini, kelinci melompat-lompat mungkin kita begini ya, dan sebagainya. Saya akan putarkan lagunya. Oke, sebentar ya. Terdengar nggak? Terdengar nggak lagunya? Belum, Bu.
Sebentar. Halo adik-adik. Saya kedengeran. Udah. Bu. Tangannya kita bisa ikutin seperti kepiting. Tidak terdengar, Bu. Bu Putih lagunya Tidak terdengar ya? Tidak terdengar, Bu. Oke, sebentar. Maaf, Bu, suaranya nggak ada. Oke, sebentar. Suaranya nggak ada, ternyata nggak masuk ya. Sebentar ya. Di share sound udah, Bu. Sebentar ya, saya share sound ya. Saya akan share sound ya. Kepiting jalan ke samping, miring. Ya, tuh miring kepitingnya. Kepiting jalan ke samping, miring. Ting ting ting, dumplak dung ting ting ting, dumplak dung ting ting ting, dumplak dung hey. Kelinci jalan melompat cepat. Kelinci jalan melompat cepat. Pat pat pat, dumplak dumpat, pat pat, dumplak dumpat, pat pat, dumplak dum hey. Ikan melenggak-lenggok riang berenang. Ikan melenggak-lenggok riang berenang. Nang nang nang, tumplak dung nang nang nang, tumplak dung nang nang nang, tumplak dung hey. Saya tadi memperkenalkan diri sedikit gitu ya. Tapi rasanya tidak ada cara lain untuk bisa saling berkenalan dengan lebih mendalam kalau bukan melalui cerita, ya. Jadi Ibu dan Bapak tahu nama saya Putih. Mungkin ada yang kenal saya di luar, tapi pertanyaannya saya ini siapa sih? Sukanya apa sih? Apa sih cerita hidup saya? Mungkin kurang asik nih. Oke. Nah, sekarang saya akan share udah ada nama-namanya dan nomornya belum? Oke, ada IG 12345. Saya akan share dulu di chat room dan di WhatsApp room. Bu ini nanti mohon bantuan ya yang di chat room untuk di-share ke teman-teman peserta. Di sini saya akan share sebuah link. Oke. Saya akan kasih lihat. Kita benar-benar serius nih bikin beginian nih. Jadi benar-benar mau kasih yang terbaik buat Ibu dan Bapak semuanya. Oke. Ini di chat room ada Google ya. Teman-teman bisa terbiasa buka Google Drive. Oke. Ibu Winnie juga boleh di-share di WA grup peserta. Jadi kalau teman-teman klik Google Drive tersebut, oke, saya akan kasih lihat. Oke, kalau teman-teman klik Google Drive tersebut, maka teman-teman akan sampai ke sebuah folder seperti ini. Ada tulisannya ya, ini hanya untuk kegiatan kita. Dan di situ ada workbook Gernas Sastaba 123, IG 123, ada nomornya. Nanti ini yang teman-teman lihat di
nama partisipan kan ada nomornya. Nah, artinya kalau nomor 1 nih, kita lihat siapa yang generasi literasi nomor 1 misalnya. Atau kalau Igi nomor siapa namanya, nah itu milik ibu. Jadi ini boleh diganti namanya, tambah nama ibu di belakangnya boleh. Jadi misalnya ya, saya kasih contoh saja, misalnya saya kasih contoh ini. Jadi dari generasi literasi, saya mau tambahkan nama saya Putih misalnya. Nah itu boleh, ya boleh diganti. Jadi dengan namanya. Nah teman-teman nanti bisa buka workbook ini untuk melihat, untuk nanti diisi sambil kita berlatih sambil belajar. Oke teman-teman sudah bisa buka foldernya? Kalau teman-teman bisa, boleh kasih saya tanda jempol. Oke, Ibu Nabila bisa ya? Oke, ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan, kita bisa bantu. Oke, ini belum semuanya dapat nomor ya. Jadi gini saja, teman-teman nanti filenya boleh diganti namanya. Kalau teman-teman bisa, di belakangnya ditambahin nama. Kalau udah ada teman yang punya, itu kita harus ganti filenya, jangan pakai yang itu. Sudah dicoba lagi Bu, siapa tadi? Sudah bisa? Oke. Alhamdulillah sudah pada lancar ya, lumayan. Harus punya akun Google sih memang ininya. Oke. Di grup sudah ada versi Word-nya ya teman-teman. Tidak apa-apa sementara di situ dulu. Nanti untuk melihat pekerjaan teman-teman, nanti saya minta panitia IGIM untuk ngumpulin ya pekerjaan teman-teman kalau ada yang mengerjakannya di luar Google Drive. Kalau bisa ngerjain langsung di Google Drive lebih baik. Oke. Oh, saya sudah bisa kebuka nih. Sudah bisa. Oke, bagus sekali gitu ya. Oke, boleh kasih saya sekali lagi tanda kalau sudah lancar. Sebentar, jempol WB atau Gernas hati. Tastabah. Ya, betul. Nah, kalau dari Google Docs lebih enak, jadi kami bisa lihat langsung sama-sama. Oke, teman-teman, saya ingatkan kembali, ini hanya untuk kegiatan selama 6 training ini ya, jadi jangan disebarluaskan dulu, nanti kalau mau berbagi dengan yang lain, komunikasi dulu dengan kami. Jadi nanti kami akan modifikasi. Oke, teman-teman, sekarang sambil membuka workbooknya, teman-teman kita akan belajar lagi. Nah sekarang kita akan membahas pengalaman membaca yang paling berkesan. Jadi untuk itu saya akan memutarkan sebuah video tentang pengalaman saya. Di dalam workbooknya juga ada tulisannya, tapi saya akan cerita sedikit pengalaman membaca saat kecil. Gambar yang di sebelah kiri adalah gambarku. Gambar seorang anak perempuan dan laki-laki. Yang perempuan itu adalah aku ketika masih TK. Yang di sebelah kanan adalah adikku yang beda umurnya hanya 1 tahun denganku. Jadi, waktu itu kita bersekolah di TK yang sama. Gambar di kiri ini merupakan gambar tentang salah satu pengalaman membacaku yang sangat berkesan. Jadi, ketika aku masih TK, guruku sering membacakan cerita di kelas. Anak-anak akan duduk melingkar dan mendengarkan ceritanya. Suatu hari, guruku membacakan sebuah buku berjudul Topi untuk Dijual, karya Esfir Slobotkina. Buku tersebut bercerita tentang seorang penjual topi yang kelelahan setelah berkeliling kota mencoba mendagangkan topi-topinya. Topi-topi tersebut disusun di atas kepalanya dengan rapi. Setelah berkeliling seharian, tak ada satupun orang yang membeli topinya. Penjual topi kelelahan. Dia pergi ke sebuah taman dan menemukan sebuah pohon. Proses saya belajar selama diskusi dengan teman-teman tim Gernas Tastabah ya. Jadi ini benar-benar refleksi saya. Jadi bisa saja ada sesuatu yang agak kurang pas karena saya bukan sejarawan, tapi saya rasa tetap bermakna, tetap bisa berguna gitu ya. Kebetulan saya juga membaca sebuah buku tentang caranya mengajar membaca di sekolah dasar. Di dalamnya ada satu bab tentang sejarah aksara. Memang sedikit saja sih, sekilas, tapi cukup memberikan saya insight tentang sejarah aksara dan hubungannya dengan belajar membaca.
Oh iya, saya ini bukan sejarawan. Jadi apa yang saya ceritakan ini benar-benar pemahaman saya yang sangat mendasar dari sudut pandang orang awam yang baru belajar tentang sejarah aksara. Tapi boleh kan saya tetap berbagi dengan Ibu dan Bapak? Jadi, apa itu aksara? Aksara adalah sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya seperti batu, pohon, kayu, kain, sekarang bahkan mungkin di layar komputer ya. Nah, simbol-simbol visual ini digunakan untuk mengungkapkan unsur-unsur ekspresif yang ada dalam sebuah bahasa. Saya sendiri bisa membaca, bisa menggunakan aksara Latin, ya, yang terdiri dari huruf A, B, C, dan seterusnya. Saya juga bisa sedikit menggunakan aksara Arab, setidaknya untuk membaca Al-Quran misalnya. Nah, mungkin ada di antara Ibu dan Bapak yang mengenal aksara-aksara lain, misalnya aksara Jawa, aksara Sunda, aksara di Sulawesi juga ada aksaranya kalau tidak salah, dan juga ada aksara Cina, aksara Hindi, dan sebagainya. Nah, ternyata aksara itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana A berarti tidak dan sara berarti termusnahkan. Artinya aksara itu berarti sesuatu yang tidak termusnahkan. Makna ini menarik ya, bahwa aksara adalah mengandung makna tidak termusnahkan. Kenapa ya? Seperti kita ketahui, dengan aksara kita bisa menyampaikan gagasan dari satu generasi ke generasi lain. Gagasan-gagasan ini bisa berupa ilmu pengetahuan, bisa berupa cerita, bisa berupa lirik lagu, dan sebagainya. Jadi, dengan adanya aksara, ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari orang lain, dan bahkan kalau kita menggunakan aksara ini untuk menghasilkan sebuah tulisan misalnya, kita juga bisa menyampaikan gagasan kita kepada orang lain, bahkan setelah mungkin kita telah tiada di bumi. Ada yang mengatakan bahwa aksara merupakan teknologi manusia yang sangat canggih, atau bahkan salah satu yang paling canggih, karena aksara memungkinkan manusia untuk meneruskan ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi lainnya. Itu menyebabkan ilmu pengetahuan pun bisa berkembang. Gagasan manusia juga terus berkembang, karena kita bisa belajar dari manusia-manusia terdahulu yang ada di generasi kita sekarang, dan orang-orang di masa depan pun bisa belajar dari kita ataupun generasi sebelumnya. Tapi pernah nggak ya tidak ada aksara? Ternyata pernah. Jadi manusia katanya nih telah ada di bumi itu sejak 360.000 tahun yang lalu. Ya mungkin lebih dari itu ya. Sedangkan aksara itu baru ditemukan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi tak selamanya manusia telah mengenal aksara. Bagaimana ya manusia berkomunikasi atau menyampaikan gagasannya sebelum ada aksara? Tentu saja salah satunya adalah manusia menyampaikan gagasan secara lisan. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya sedang bercerita kepada ibu dan bapak. Atau yang terjadi ketika kita lagi berkumpul dan camping di pinggir api unggun, kita lalu berbagi cerita. Juga ketika kita lagi ngobrol-ngobrol dengan teman kita, itu semua bisa dilakukan secara lisan. Lalu tampaknya muncul ide ya, agar manusia bisa menyampaikan gagasan bukan hanya secara lisan. Jadi manusia mulai belajar untuk menyampaikan gagasan, pertama-tama itu melalui gambar. Ini adalah, yang di tengah itu adalah sebuah gambar binatang yang ada di dalam sebuah gua di Paris. Gambar tersebut saya dapatkan dari Google Arts and Culture. Jadi kalau dilihat di situ, gambar yang ada di gua itu merepresentasikan sebuah objek yang nyata, binatang mungkin yang ditemui oleh manusia di zaman itu.
Saya dengar di Indonesia juga ada peninggalan semacam ini. Ada gua yang memiliki gambar, kalau tidak salah gambarnya gambar babi hutan. Kemudian ada masalahnya ketika gagasan itu hanya diekspresikan dengan gambar. Bisa saja sih kita membuat satu gambar untuk mewakili satu objek. Misalnya pohon. Terus kita membuat gambar pohon atau meja, kita membuat gambar meja. Cuman masalahnya ada beberapa hal. Pertama, ada gagasan-gagasan manusia yang sifatnya tidak konkret, bukan berupa objek, tapi berupa gagasan. Cinta misalnya, atau persahabatan misalnya. Dan juga ketika kita menggunakan satu objek misalnya untuk merepresentasikan satu kata, ada begitu banyak gambar yang harus kita ingat. Memang masih ada orang-orang yang menggunakan sistem tulisan yang menggunakan gambar seperti itu. Jadi gambar tersebut merepresentasikan suatu objek atau sebuah gagasan. Tapi kemudian muncul ide di mana gambar mulai merepresentasikan bunyi. Ini terjadi salah satunya di zaman Mesir kuno, di dalam huruf-huruf hieroglif. Jadi, di zaman itu seperti zaman peralihan. Tulisan-tulisan hieroglif yang saya tidak tahu ya sebenarnya cara membacanya. Konon katanya ada yang berupa gambar yang merepresentasikan objek tertentu, misalnya gambar burung atau gambar binatang lain misalnya. Sapi misalnya atau apapun, tapi juga ada gambar-gambar yang hanya merepresentasikan bunyi. Ya, saya tidak tahu persis contohnya, tapi contohnya seperti ini. Ada gambar burung, tapi gambar tersebut tidak merepresentasikan burung, tetapi bunyi beh. Itu versi modernnya ya, karang-karangan yang ada di dalam kepala saya. Nah, ternyata setelah itu ada perkembangan manusia mulai bertukar gagasan dengan manusia lain, dari satu budaya bertukar gagasan dengan budaya lain, sampai akhirnya muncul gagasan untuk membuat simbol yang merepresentasikan bunyi. Tapi simbol ini sebenarnya juga muncul dari gambar. Misalnya nih di sebelah kiri ada gambar Apis. Apis ini saya lupa deh, dari Mesopotamia atau Mesir kuno ya. Yang pasti dia di dalam budayanya waktu itu berarti kerbau suci. Maka dibuatlah sebuah simbol yang akan mengingatkan manusia akan lambang si Apis tersebut, lambang kerbau suci. Jadi kalau kita lihat ini ada gambar A terbalik, dan gambar A terbalik itu seperti tanduknya si Apis. Lalu muncullah perubahan, dan akhirnya misalnya itu berubah menjadi huruf A yang kita kenal seperti saat ini. Jadi huruf-huruf yang kita kenal pada dasarnya adalah gambar yang merepresentasikan bunyi. Dan ini adalah temuan yang sangat menarik, karena dengan begitu kita juga dengan menggabungkan bunyi-bunyian, kita bisa merepresentasikan sebuah kata misalnya. Jadi kita menggabung-gabungkan huruf-huruf tersebut, bunyi-bunyi digabungkan sehingga jadi sebuah kata yang memiliki bunyi tertentu. Kata-kata ini bisa kita rangkai menjadi kalimat, dan kalimat bisa menjadi paragraf, paragraf bisa menjadi tulisan yang jauh lebih panjang. Dan ada begitu banyak gagasan yang bisa kita lakukan karena adanya temuan ini. Temuan di mana ada simbol visual yang merepresentasikan bunyi. Saya duluan nih ya, saya akan menyanyikan lagunya sambil menyentuh bagian-bagiannya. Tapi saya akan menyentuhnya mungkin tidak sesuai dengan yang saya nyanyikan. Nah, Ibu Bapak, tolong konsentrasi. Jadi ikuti yang saya katakan. Jadi kalau saya bilang kepala, sentuh kepala. Walaupun misalnya tangan saya ke sini. Jadi jangan mengikuti gerakan saya. Yang diikuti adalah apa yang saya nyanyikan. Oke, saya butuh volunteer nih, Ibu Putih atau Ibu Arum, ada yang bisa memperhatikan
ini ibu bapak yang lain, kalau nanti ada yang salah, tolong saya diganti. Jadi saya serahkan kepada yang dipilih nanti sama Pak Ibu Arum ya. Mungkin nanti pilih misalnya Ibu Erna begitu. Ibu Erna gantikan. Jadi nanti bikin Ibu Erna yang membuat nyanyiannya begitu ya. Oke, siap? Oke, kita mulai ya. Perhatikan apa yang saya katakan ya, jangan tangan saya ya. Oke. Kepala, alis, mata, pipi. Kepala, belum ada yang salah? Belum. Mata, hidung, alis, kepala. Betul, hebat loh, betul semua. Silakan dipilih. Bu, kok ini kok nggak ada yang salah? Perasaan banyak yang milih kepala. Agak merem-merem dikit sambil dengerin aja. Nggak ada ya? Oke, lanjut deh. Daun telinga, mata, hidung, dan pipi. Kepala, hidung, pipi, mulut, pipi, mulut. Gak ada yang salah, Bu Arum. Jangan-jangan aku lagi yang skip. Mereka tuh mendengarkan dengan serius soalnya Mbak Edi. Masya Allah. Hebat nih. Oke, sekali lagi ya. Kita mau mencari ada yang tidak konsentrasi nggak nih? Oke, lagi. Kepala, mata, hidung, pipi. Kepala, hidung, mulut, alis. Kepala, hidung, pipi, mulut. Kepala, alis, mata, hidung. Pak, ini yang aku ngasih tahu salah ya. Kepala, mulut, hidung, mata. Oke. Kepala, alis, mulut, pipi. Belum ada yang salah? Oke. Dagu, pipi, alis, kepala, pipi, hidung, mulut, mata, mulut. Belum? Wah, udah makin jago kayaknya. Udah tinggal dengerin aja kayaknya. Banget. Wah, ini kalau udah makin jago, udah susah nyari yang salah, berarti udah makin konsentrasi nih. Kayaknya udah ini nih yang ngantuk-ngantuk, mudah-mudahan udah pada melek ya, udah fokusnya sudah mulai kembali ke sini. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu. Oke, kita kembali ke ini materi kita. Kita lanjut. Kita sekarang akan mendiskusikan makna pembaca aktif ya. Jadi kita mulai dengan ini. Saya akan mengajak Ibu dan Bapak sekalian untuk menunjuk diri sendiri dulu. Ada yang mau berbagi pendapatnya lebih dulu? Iya, Mbak. Boleh, Bu, saya. Ibu Zalpah. Iya. Silakan. Bagaimana, Bu? Baik, Bu. Menurut saya pembaca itu kegiatan kita melihat tulisan yang kemudian kita lafalkan, bisa dengan suara nyaring maupun bisa juga di dalam hati. Oke, ya. Berarti dilafalkan baik bersuara maupun dalam hati. Iya. Tulisan dilafalkan. Oke, terima kasih Ibu Zalpah. Ada pendapat lain? Silakan. Suprapto tadi. Ibu siapa? Iya, Bu. Pak Suprapto tadi kayaknya. Oh, Pak Suprapto, silakan, Pak. Ya, mungkin hampir mirip dengan Ibu Zalpah ya, bahwa membaca ini suatu proses kegiatan bagaimana
kita menginterpretasi memahami suatu teks bacaan baik secara lesan ataupun dalam hati. Kemudian kita memaknai dan menginterpretasikan dari isi dari teks bacaan tersebut. Jadi ada hasil outputnya bagaimana kita memaknai dari isi bacaan tersebut. Oke, jadi kata kuncinya Pak Suprapto adalah memahami lalu memaknai ya? Iya. Oke, ya. Terima kasih Pak Suprapto. Ada lagi? Silakan. Coba berbagi, Bu. Ya, Pak Nur ya? Ya. Oke, silakan Pak. Ya, pembaca itu jelas subjek. Dalam membaca itu saya sih membaginya menjadi beberapa ya, 4 atau 4 mungkin ya. Ada orang yang membacanya nggak utuh baca, ya yang baca ya baca tapi hanya visualnya aja. Lalu ada saya nyebutnya ya, pembaca yang ignore. Lalu ada pembaca apa Pak? Maaf. Ignoring. Oh, oke. Dia sekedar membaca tapi tidak mengerti apa yang dibacanya, atau mungkin malah tidak tidak utuh membacanya, sepotong-sepotong mungkin. Lalu ada yang pretend, jadi matanya ketulisan tapi pikirannya kemana-mana gitu. Tadi kompor udah dimatiin belum ya? Terus yang gue baca ini apa sih gitu. Jadi ada pembaca-pembaca yang pretend. Lalu mungkin ada yang selective reading ya. Si pembaca yang membacanya yang menurut dia menarik aja. Bab-bab tertentu mungkin, atau karena terbiasa dari SD diajarkan ide pokoknya itu kalau nggak di awal ya di akhir, maka itu akan membentuk sebuah pola yang dia kalau membaca ya kalau nggak di awal atau di akhir atau di tengah gitu ya. Saya lebih concern ke pembaca yang empatik, yang dia bukan sekedar membaca, bukan sekedar membaca secara visual, tetapi membuat sudut pandang baru, membuat membaca utuh lah mungkin kalau bahasa saya. Oke, wah terima kasih Pak Nur. Jadi kalau Pak Nur membagi sudah ini ya, ketika ditanya apa yang dimaksud pembaca mana dulu nih? Ternyata sudah punya ini ya, membagi-bagi itu ada pembaca yang seperti ini, seperti ini ada 4 tipe tadi yang disebutkan, dan semuanya dianggap pembaca ya Pak Nur. Hanya berbeda-beda begitu ya? Iya, ya level kesadaran membacanya. Oh, level kesadarannya. Consciousness-nya, conscious dalam membaca. Terima kasih pendapatnya Pak Nur. Ada lagi teman-teman mungkin masih ada yang ingin menambahkan? Wah, ini ada yang gagasan yang belum tersampaikan mungkin dari pendapat teman-teman kita tadi. Ada yang berbeda mungkin. Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin sepertinya mirip-mirip ya pendapatnya. Berarti sudah seperti sudah terwakili dari pendapat teman-teman yang sudah bersuara tadi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ini, kalau ini pasti berbeda-beda, tidak mungkin ada yang mungkin ada yang mirip-mirip, tapi semua orang pasti unik. Oke, saya minta ya, siapa yang ingin mengajukan diri dulu? Kalau refleksi nih diri sendiri ini sebenarnya pembaca atau bukan, dan kalau pembaca yang seperti apa? Silakan, siapa yang mau berbagi lebih dulu? Tunggu, saya nggak bisa. Ada yang raise hand, Ibu Dewi Mutia ya? Ya. Silakan. Saya merasa sebagai pembaca yang kritis, saya pikir. Karena sebelum membaca pun sebenarnya saya lihat secara garis besar, apakah bacaan ini
sesuai untuk saya atau tidak. Jika sesuai atau bermanfaat untuk saya lanjutkan. Jika tidak, ya saya tinggalkan. Gitu. Jadi karena terlalu sekarang kan bacaan belum tidak hanya dalam bentuk buku ya. Apalagi kalau kita sedang misalnya browsing gitu, banyak info-info. Jadi kita tuh udah diserang oleh banyak informasi, dan menurut saya sekarang juga harus ada kemampuan untuk menjadi pembaca yang selektif dengan begitu banyaknya informasi yang datang. Wah, oke, terima kasih. Jadi kalau Ibu Dewi Mutia merasa diri sendiri adalah pembaca, dan khususnya pembaca yang kritis dan selektif ya. Oke, terima kasih. Wah, sudah ada lagi yang raise hand. Tunggu. Di sini berarti Ibu Nabila ya? Silakan Ibu Nabila. Ya, baik. Saya merasa saya pembaca, dan tipe pembacanya itu saya yang membaca ulang. Dan kalau misalkan khusus kayak novel-novel gitu, saya lebih cenderung ke menonton filmnya. Kalau misalkan itu udah ada filmnya, baru kemudian saya tertarik untuk membaca novelnya gitu. Oh, jadi nonton dulu baru membacanya ya? Ada alasan khusus itu kenapa? Dikaitkan dengan membacanya, apakah kalau baca langsung jadi gimana gitu? Kalau misalkan baca dulu terus baru nontonnya kan pasti ekspektasinya bisa lebih tinggi. Tapi kalau misalkan nonton dulu, kan misalkan biasanya kan umumnya novel itu kan lebih keren ya daripada filmnya, itu maksudnya lebih rinci gitu. Tapi kalau misalkan udah nonton dulu nih, kayak misalkan Dilan gitu, yang kemarin kan rame banget tuh semua kalangan kan Dilan gitu. Dilan itu kan ada 3 tuh novelnya, dan itu juga ada filmnya 3 kali juga. Dan kalau misalkan kita udah baca novela duluan, termasuk saya udah baca novel duluan, terus ternyata pas dijadiin film, ternyata filmnya nggak Dilan itu nggak misterius yang ada di novel ya, dan atau kayak Milea itu ternyata di film sosoknya itu karakternya lebih lebih manja yang kayak gitu-gitu. Misalnya jadi biasanya kalau misalkan baca dulu ekspektasinya bisa lebih tinggi dibanding kalau misalkan nonton dulu. Kalau saya pribadi kayak gitu. Oke, saya nangkep sekarang itu kayaknya sangat berkaitan dengan tadi yang dibilang membaca ulang ya. Jadi nggak masa kayak membaca yang ada kita anggap menonton itu seperti membaca tanda kutip, berarti diulang lagi nggak masalah gitu ya ketika membaca. Ini menarik soalnya karena saya persis sebaliknya. saya benar-benar sebaliknya, buku dulu baru nonton. Ini sama seperti Putih. Iya benar juga, saya lain kali harus mencoba itu. Sering kecewa soalnya. Tadi saya lihat ada lagi yang baru raise hand, siapa ya? Kok hilang? Makasih, ini ada contoh nyata langsung dari Bu Fitri. Oke, sekarang kalau tujuan membaca tadi sudah kita bahas, sekarang kita lihat yang kecepatan membaca. Kalau pembaca aktif, kecepatan membacanya berbeda, tergantung bagian yang dibaca. Bagian yang penting dan bagian yang tidak, juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan bacaannya. Sementara kalau pembaca pasif itu semua bagian bacaan dibaca dengan kecepatan yang sama. Oke, ada yang mau berbagi ini? Pengalaman atau contoh atau pendapat tentang ini? Tentang kecepatan membaca. Apakah teman-teman kalau membaca, itu tadi ya, yang paling gampang mungkin baca esai, sama baca buku anak, buku cerita anak yang picture book gitu. Kecepatan membacanya berbeda atau sama? Berbeda. Berbeda, oke. Terus kalau misalnya di satu tulisan yang sama, ketika membaca satu esai gitu misalnya atau satu artikel jurnal, itu waktu membaca abstrak, baca pendahuluan, baca isi, baca simpulannya, kira-kira sama atau beda? Beda. Kalau dari pengalaman mungkin berbeda-beda pengalaman. Beda-beda. Kalau saya sama semua gitu. Beda-beda. Gimana Pak menurut Pak Suprapto? Kenapa beda? Kita melihat dulu, biasanya kan melihat dari konteks isinya. Misalkan contohnya ketika kita misalkan mau ujian, berarti kan kita bacanya pelan-pelan ya. Biasanya harus dipahami dulu, ini maksud soalnya bagaimana gitu. Namun berbeda ketika kita misalkan membaca soal-soal seperti membaca bacaan teks yang ringan ya, seperti
cerita anak, dongeng dan sebagainya itu biasanya agak cepat gitu kan, sangat berbeda sekali. Jadi kita lihat dulu konteks dari bacaan, isi bacaannya apa yang kita baca. Jadi kita menyesuaikan dari teks bacaan yang kita baca. Jadi itu, Ibu. Dari jenisnya ya. Oke. Iya. Nah, kalau saya tarik ada lagi? Ingin menambahkan Bu Edi, kalau Iya, Ibu tadi Erna. Pak Suprapto menyampaikan untuk membaca dongeng, justru kalau saya merasa ketika saya membaca cerita atau dongeng, saya lebih cenderung karena kita membutuhkan intonasi gitu ya, daya tarik ke anak gitu. Itu justru saya ada intonasi atau ada kalimat-kalimat yang perlu diperlambat agak atau kalimat yang perlu diperindah gitu, sehingga Lebih anak-anak diperlambat. responnya positif begitu. Mungkin menambahkan saja. Terima kasih. Berarti ini Ibu Erna juga ketika membacakan dongeng tidak mungkin ya langsung pas baca buka itu pertama kali langsung pada saat itu juga membaca. Mungkin sebelum Iya. membacakan ke anak-anak pasti dipelajari dulu ya. Ini saya Betul, akan membacakannya seperti mimik-mimiknya, apa. intonasinya begitu. Iya, itu akan berbeda karena ada Bu yang memang membacakan dongengnya pada saat itu juga, terus ya sama walaupun itu dongeng atau cerpen, cara membacanya tetap sama, itu ada juga yang seperti itu. Iya, Terus kita yang lihat menarik kita lihat audiensnya dan kebutuhannya untuk apa begitu. Oke, ya terima kasih Bu Erna. Dan tadi saya juga ngambil contoh seperti misalnya satu tulisan yang sama itu ada yang berbeda ya. Tulisan misalnya artikel jurnal tadi. Baca abstrak, baca pendahuluan, baca isi metode penelitian sama membaca bagian simpulan, itu kecepatannya sama atau tidak sih? Nah, itu ternyata beda-beda setiap orang. Setiap ya kalau saya di kampus mahasiswa ya gitu. Kalau saya lihat di mahasiswa ada yang memang dia bacanya sama gitu. Misalnya saya tungguin gitu ditungguin ditongkrongin gitu ya berapa menit baca abstrak udah, terus sekarang baca pendahuluan udah. Nanti setelah selesai ditanya, jadi isinya apa? Nggak tahu, saya nggak paham. Nah itu berbeda ternyata dengan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk tunggu Bu sebentar. Saya baca dulu yang bagian ini. Ketika membaca abstrak mungkin dia lebih cepat, pendahuluan dan teori lebih cepat, dan dia lebih membutuhkan waktu lama ketika membaca bagian metode penelitian. Nah, itu mungkin ada satu contoh yang pernah saya lihat dan mungkin bisa kebayang ya sama Bapak Ibu, berarti yang mana Mas yang termasuk pembaca aktif? Apakah yang membaca lebih lama tadi atau yang cepat setiap saatnya? Baca abstrak sama cepatnya, baca ini sama, baca ini yang mana? Berarti yang lebih aktif? Sudah kebayang mungkin ya. Jadi ada yang seperti itu. Kemudian sekarang kita lihat bagian yang sebelum membaca melakukan proses skimming, memahami topik yang dibaca, mempelajari struktur bacaan, mendeteksi kosakata yang penting untuk membaca aktif. Sementara pembaca pasif langsung membaca tanpa melakukan kegiatan pra membaca. Bapak Ibu familiar dengan kegiatan pra membaca? Ada yang mungkin sudah pernah paham tentang ini dan mungkin pernah melakukan di kelas? Ya, pra membaca seperti artinya ya, pra itu sebelum membaca. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang di sebelah kiri itu berarti ada proses memahami topik. Jadi kalau yang paling mudah tadi seperti misalnya buku dongeng ya atau buku anak yang ingin kita bacakan, kita antarkan dulu topik yang ingin dibaca kita hari ini akan bercerita tentang ini perjalanan dengan kapal laut gitu, terus siapa yang pernah naik kapal atau apa. Nah, itu sudah termasuk kegiatan pra membaca. Jadi kita bisa ngebayangin ya bedanya anak yang nanti kita antarkan membaca, ya udah langsung membaca aja, dengan yang sebelum membaca sudah diantarkan dulu dengan topik yang dibaca gitu. Dan mungkin kalau ada kosakata yang sulit gitu sudah diberitahu dulu sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang pembaca aktif di bagian yang senantiasa mengajukan pertanyaan terkait bacaan. Jadi membaca ini apa ya maksudnya, atau kenapa begitu? Kok saya nggak setuju misalnya ya. Ada pertanyaan, kenapa bisa begitu? Lalu yang pasif baca aja terus, ngerti atau nggak ngerti ya, ini termasuk yang di bawahnya juga ya. Meskipun tidak mengerti terus saja membaca. Jadi dia tidak pernah mengajukan pertanyaan terkait bacaannya. Sementara berbeda dengan yang aktif, dia sesekali berhenti membaca untuk memikirkan makna bacaan. Oke, ini ya kita lanjut lagi perbedaannya di bawahnya.
Kalau yang bagian-bagian penting dalam bacaan, membaca aktif biasanya menandai bagian-bagian penting dalam bacaan. Menggarisbawahi bagian yang penting, kemudian juga mungkin bisa membuat catatan terkait bacaan atau ringkasan. Sementara kalau yang pasif ya sudah tidak dipikirkan, tidak terlalu dipikirkan, tidak memberi catatan juga, gitu. Terus ya sudah lewat begitu saja. Dan berkaitan juga sama setelah itu ya, kalau pembaca aktif itu lebih merefleksikan apa yang dibaca. Jadi setelah selesai membaca, tidak lewat begitu saja, dipikirkan dan direfleksikan apa yang telah dibaca. Sementara kalau pembaca pasif, dia tidak menyempatkan untuk memikirkan dan merefleksikan apa yang dibaca. Kalau menurut Ibu Bapak, ini sebenarnya apakah kita ini tuh saklek gitu ya, oh orang seperti ini pembaca aktif, ini seperti ini pembaca pasif, atau kadang-kadang kita tuh kadang pernah menjadi pembaca aktif, kadang pernah menjadi pembaca pasif. Kalau menurut Ibu dan Bapak bagaimana? Ada yang berpendapat? Mungkin Bu Hedi. Ibu Fitri, silakan. Mungkin situasi kapan kita pembaca aktif dan pembaca pasif itu tergantung ya. Jadi kita bisa menjadi seorang pembaca yang aktif dan bisa juga kadang menjadi seorang pembaca yang pasif. Tergantung kebutuhan atau tujuan kita dari melakukan kegiatan pembaca itu, gitu kalau menurut saya. Jadi tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Kalau tadi baca yang cepat-cepat gitu, misalnya baca jurnal atau agak cepat, ada juga yang lama gitu. Kemudian ketika ketemu dengan novel yang disukai gitu, jalan ceritanya lagi bagus banget, itu bacanya bisa sampai dihayati, dibayangin dulu paragraf ini. Oh kira-kira kayak tadi ya, ada yang ngomongin novel Dilan. Pas adegannya dibacanya begitu, dia langsung diem dulu ngebayangin gitu ya. Itu kan kadang jadi membaca aktif gitu, ketika suatu bacaannya menarik untuk dirinya atau sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi menurut saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Ada lagi yang punya pendapat lain? Oke, kalau tidak ada kita simpan dulu. Bentar, ini kok hilang? Ini yang saya share masih ada nggak sih? Kok di saya hilang? Saya jadi bingung Masih, deh. tapi ini berubah jadi workbook. Oh, jadi workbook. Bentar, kemana tadi perginya? Tadi ya udah stop share ulang kali. Stop share terus share Stop ulang. dulu. Oh, oke. Tadi saya sempat singgung bahwa di sekolah Kembang memang kami pakai buku, dan kurang lebih diskusinya adalah si konektif ini, membaca konektif ini gitu. Kami selalu menyempatkan diskusinya gitu. Setelah baca bisa di tengah-tengah lagi baca, habis itu kita berhenti dulu, atau kalau bukunya udah selesai juga bisa. Jadi kalau misalnya dengan diri biasanya ya tadi misalnya si Nawila, kamu pernah punya pengalaman kayak Nawila nggak? Misalnya dia suka makan itu kue cucur ya. Nah ada yang nggak pernah ya, maksudnya anak-anak sekarang mungkin nggak tahu gitu kue cucur. Tapi mungkin kita bisa tarik cucur tuh manis gitu. Kamu suka nggak makanan yang manis? Kue apa ya yang pernah kamu coba juga? Atau misalnya Nawila dengan dia penasaran sama temennya belajar ngaji, temennya sembayang. Nah kalian pernah punya rasa penasaran juga nggak? Apakah punya yang persis seperti Nawila atau penasaran yang lain? Nanti kan misalnya keluar tuh anak-anak kan gitu kan. Iya aku pernah ini. Nah terus kalau yang teks dengan teks, nah ini banyak contohnya karena kami baca beberapa buku gitu, suka gampang ngeling gitu. Oh ini kan kayak yang di buku yang ini waktu itu. Mungkin Bapak Ibu ingat, tahu nggak buku Enid Blyton yang kecil-kecil itu, yang Pustaka Lebah. 5 years old. Yang ada gadis kaya yang sombong, ada monyet Mike, anak dalam cermin, itu sempat kami baca waktu itu di kelas 2. Itu kan satu buku isinya banyak cerita kan. Dan kebetulan memang mungkin Enid Blyton aura sama mirip-mirip gitu loh. Jadi ada yang di hutan, ada yang ketemu peri, ada yang misalnya apa gitu. Nah, dari situ bisa kadang-kadang suka, ini kayak di cerita yang di sebelumnya, tapi bedanya dia nggak di hutan, tapi bedanya dia di kota misalnya gitu. Jadi
dihubungkan dengan apa yang sudah pernah teks lain yang pernah dibaca sebelumnya. Nggak harus teks juga, bisa aja lagu. Nih ada puisi, video, ya lagu gitu. Ingat, itu kan ada lagunya yang seperti itu gitu. Kayak kemarin misalnya yang dari buku Enid Blyton itu, kebetulan sesimpel misalnya ada tokoh yang namanya sama. Nama-nama barat kan suka sama tuh. Misalnya ada Judy atau siapa gitu, ada Judy lain di ini, cuman kok tokoh berbeda sekali ya karakteristik keduanya ini misalnya gitu. Nah, teks ke dunia benar kayak tadi Bu Putih bilang, ini sudah yang lebih luas hubungannya. Ini mungkin lebih bisa sebenarnya di kelas berapapun sih bisa aja ada hubungan kayak gini, cuman ya tergantung kita mau membawanya kemana. Ketika saya membawakan novel Emak gitu di SMP kebetulan memang bisa ditarik ke isu sekarang gitu. Misalnya ada bab gitu yang Pak Daud Yusuf itu ceritanya ada pamannya Pak Daud Yusuf itu pinter gitu, jadi banyak belajar secara otodidak gitu, belajar sendiri. Nah, terus dikaitin ke zaman sekarang, kita gampang nggak sih belajar otodidak tuh, sumber belajar itu kayak bayangkan dengan dulu gitu, yang dulu nggak ada misalnya kursus-kursus gratis atau misalnya kursus singkat, belajar dari YouTube, nonton tutorial. Nah, jadi dikaitin ke zaman sekarang, apa yang anak-anak itu lakukan. Ternyata murid-murid saya bilang, iya saya belajar misalnya main ukulele itu pakai YouTube. Banyak sekarang pilihannya, pilih aja mau sampai bisa main satu lagu. Itu nanti murid lain juga nggak harus misalnya les gitu ya. Kalau kita mau yang serius ya kita perlu les yang serius, tapi kalau mau belajar awal aja ya bisa gitu. Atau misalnya dihubungkan, ditarik ke misalnya kalau kita di sekolah ke pelajaran lain gitu, paling gampang kan mungkin ilmu sosial atau ilmu pengetahuan alam atau matematika juga bisa. Jadi teman-teman, saya harap sih sebenarnya teman-teman semua mengedit workbooknya itu melalui Google Drive ya. Kalau ada yang kesulitan secara teknologi, boleh kontak kami, boleh share di grup atau boleh kontak Bu ini secara personal, misalnya minta atau Pak Jamal misalnya minta dikasih petunjuk. Ini saya agak bingung nih cara ngeditnya, belum tahu, saya nggak biasa buka ini gitu ya. Tapi kami harap sebenarnya di Google Docs. Walaupun kalau misalnya terpaksa banget pakai Word, diedit di Word, boleh, tapi panitia harus dapat. Karena nanti panitia akan mengecek kelengkapan Ibu dan Bapak. Jadi Ibu dan Bapak akan memperoleh 3 buku kerja ya, tentang membaca aktif, membaca dasar, dan membaca bermakna. Dan bayangkan ya Ibu dan Bapak kalau lihat workbooknya itu kita memang terlepas dari masih ada mungkin kekurangannya, beberapa typo, terus ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Tapi sebenarnya buku ini kami rancang sehingga benar-benar bisa menjadi seperti portfolio. Jadi kebayang ya, Ibu dan Bapak dapat sertifikat, kalau Ibu dan Bapak mengisi ini, Ibu dan Bapak punya portfolio. Tapi yang lebih penting lagi, ini menunjukkan bahwa Ibu dan Bapak benar-benar belajar, benar-benar melalui proses belajar, melakukan proses refleksi, membaca teks, membandingkan teks gitu ya, menonton video yang terkait dengan teks misalnya tadi dan sebagainya. Jadi benar-benar menunjukkan proses bahwa Ibu dan Bapak melakukan proses belajar tentang apapun yang kita lakukan. Nah tadi kita sebenarnya hampir membahas hampir semua hal yang ada di sini, walaupun dengan sedikit cara lain atau hintnya. Jadi bagian yang kosong itu ini ada namanya ya, itu silahkan diisi, sekolahnya mengajar kelas berapa. Bagian-bagian yang kosong silahkan diisi gitu ya. Nah, apakah ini harus buru-buru ngerjainnya? Tidak. Sebenarnya saya pikir untuk topik yang ini mungkin saya kasih Ibu dan Bapak waktu mungkin 2 minggu ya. Jadi ini hari Sabtu minggu depan, Sabtu minggu depannya lagi, kira-kira diharapkan sudah selesai. Kalau belum, nanti akan dikontak oleh panitia ya untuk ditanya apa masalahnya. Kalau ada kesusahan atau kesulitan, itu bisa kita komunikasikan bersama.
Nah, dicicil aja Ibu dan Bapak. Sebenarnya kalau kayak gini kan, Ibu dan Bapak tadi ngerasain kan sebenarnya cuma butuh 10 menit ya buat ngisinya gitu ya. 10 menit kalau mau dipikirin banget. Jadi mungkin bisa dicicil gitu ya. Jadi nggak harus langsung dikerjain dari depan sampai belakang. Cicil bagian pertama, kebetulan ada 9 kegiatan gitu ya. Jadi kalau ada 14 hari, satu hari fokus di satu kegiatan aja, itu udah lumayan banget. Nah, kalau Ibu dan Bapak lihat di tantangan terakhir, itu ada satu hal yang sebenarnya tantangannya ini agak challenging. Terserah Ibu dan Bapak caranya gimana. Bahkan misalnya mau bikin klub baca bersama-sama di sini juga boleh. Jadi yang terakhir itu adalah Ibu dan Bapak didorong untuk membentuk klub baca. Sebentar saya buka ya. Jadi kalau yang terakhir, ini ada tentang kendala membaca. Ini tidak kita bahas tadi, tapi nanti di rumah silahkan dibaca dan diisi. Bentar. Lagi agak loading. Stop share. Tapi tantangan yang terakhir adalah membuat klub baca. Nah, bagaimana caranya? Oke, yang terakhir ini yang kendala membaca. Itu ini silakan dibaca sendiri gitu, refleksi sendiri, terus ada refleksi terakhir tentang pembaca aktif. Kalau bisa nih yang kegiatan 8 dilakukan setelah kita selesai benar-benar sampai kegiatan 7 gitu ya. Ini memang dirancang secara urut. Nah yang terakhir itu tantangan membuat klub baca. Loh kok kehapus tulisannya ya. Nanti saya share caranya di sini. Kayaknya kehapus di workbooknya nggak sengaja. Jadi apa yang dilakukan? Pertama pilih satu buku jenis apa saja untuk Ibu atau Bapak baca. Terus ajak teman, bisa 2 orang atau lebih, atau bisa teman-teman kita di sini bersama-sama misalnya, semuanya bareng-bareng di 30 gitu ya, untuk membaca buku yang sama. Buku ini bisa buku cetak atau buku yang ada secara online. Jadi nanti mungkin kita akan share beberapa referensi yang bisa digunakan secara online ya. Ada beberapa buku-buku yang memang sah untuk digunakan secara online gitu ya. Jadi membaca hal yang sama. Nah, sebelum mulai membaca, silakan lakukan proses yang seperti tadi. Pelajari sampulnya, judulnya, tahun berapa, kira-kira apa sih hubungan sampul dengan judulnya, apakah hubungan sampul dengan isi buku gitu ya. Ada hubungannya nggak ini tahun terbit dengan konteks apa yang ada di buku, terus struktur isinya seperti apa, daftar isinya dicek kayak tadi gitu ya. Terus diobrolin sama temennya, jadi nggak cuman pas baca buku atau setelah baca buku ngobrolnya bahkan sebelum baca buku. Oke teman-teman, sebelum kita baca buku kita perhatikan yuk covernya yuk, perhatikan sampulnya yuk, kita bahas yuk. Ini ya kenapa ya sampulnya seperti ini, akan mengingatkan saya akan apa ya sampul ini gitu ya. Selama membaca gitu ya, kita coba ajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri gitu ya. Hubungan antara teks dengan diri kita, hubungan antara teks dengan teks, hubungan antara teks dengan dunia gitu ya. Apa aja sih perasaan yang muncul? Apa saja pemikiran yang muncul? Itu juga kita pertanyakan. Terus setelah itu apa? Diobrolin sama temennya. Jadi walaupun cuma berdua tuh bisa sama misalnya istri atau suami sendiri, atau sama anak sendiri juga boleh, atau sama temennya di sekolah, atau sama temen lain boleh. Mau ngajak saya juga, saya senang-senang aja diajak bikin klub baca gitu ya. Nah pokoknya hal-hal seperti itu dicatat dan nanti bikin janjian gitu, temuan sama temennya terus diobrolin. Ada salah satu peserta Gernas Kastaba yang uji coba, kalau nggak salah dari Maluku, kalau nggak salah dia bikin klub baca tapi via WA, itu juga boleh gitu ya. Dibaca hal yang sama dibahas via WA. Nah setelah selesai membaca itu didiskusikan apa sih perasaannya, pikiran yang muncul tuh apa. Kalau fiksi kira-kira apa ya yang akan terjadi ya. Kalau ini tamatnya kayak gini, kira-kira setelah itu apa yang akan terjadi. Nah kalau sudah di dalam buku kerjanya bisa ceritakan pengalaman membaca dan mendiskusikan buku tersebut di kotak yang tersedia gitu ya. Kalau ada foto lebih bagus lagi. Kalau teman-teman mau selain mengisi buku kerjanya, workbooknya, bisa juga cerita ini dibagikan kepada teman-teman yang lain. Jadi ini tantangan ya. Kalau ini mungkin nggak bisa dalam 2 minggu, ya ini saya kasih waktu sampai selesai TOT inilah kurang lebih ya. Tapi bagian-bagian yang lain setidaknya sampai kegiatan 8 gitu ya, itu diisi kira-kira dalam waktu 2 minggu, saya rasa waktunya cukup ya. Kami rancang memang nggak berat karena kami tahu pendidik itu sibuk, jadi kami memang merancang sesuatu yang sebenarnya nggak butuh banyak waktu setiap harinya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman?
Oke, ada Bu Ica di sini. Oke, teman-teman, saya mau menutup acara, tapi mungkin saya panggil satu atau dua kali ya, masing-masing peserta deh. Dari IGI 1, dari Gerakan Literasi 1, dari kupu-kupu 1 untuk ini untuk berbagi hari ini tuh. Maaf, Putih terlambat buka mic. Enggak apa-apa. Ini kita dengarkan testimoni dulu ya Bu Ica ya. Saya panggil mungkin satu dari kupu-kupu kali ya. Ada yang dari kupu-kupu yang mau berbagi hari ini gimana rasanya? Silakan dilanjut ya. Iya. Dari kupu-kupu ada? Ada Ibu. Ya, Ibu Dian boleh. Bu Dian. Wah, Bu Isti boleh. Oh, Bu Isti, oke. Aja Bu, ya. Ya, Bu Isti. Iya, terima kasih Bu. Senang sih mengikuti Gernas Tastaba ya Bu, walaupun masih di hari pertama ya, karena kan akan ada 6 pertemuan ya Ibu Putih ya. Nah, di hari pertama aja sudah sangat menarik ya tadi. Mulai pembahasan dari yang awal tadi dari Ibu, kemudian dari Bu Arum, terus dari Ibu satu lagi tadi Ibu Haini ya. Bu Heidi. Itu semuanya sangat menarik kalau menurut saya ya, sangat menarik. Jadi kita ada ilmu baru, ada informasi baru baik dari narasumber maupun dari sesama peserta. Itu sih Bu dari saya. Kemudian mungkin mau nambahin Ibu, silakan. Ya sama kayak Bu Isi Bu. Untuk yang sesi panjang ini ya Bu ya, maksudnya tentang bahasa, tentang cara pembaca aktif, membaca terkoneksi gitu ya. Ini pengalaman baru juga buat saya, tambahan lagi ilmu Bu. Alhamdulillah untuk hari ini gitu kan. Semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya kami akan mendapatkan lebih banyak lagi ilmu baru tentang mengajarkan bahasa ke anak-anak gitu. Ibu Dita, Ibu Heidi, Ibu Arum, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bu Dian. Dia juga mengingatkan kita bahwa kita guru apapun, guru kelas, guru matematika, guru bahasa, semuanya kita adalah guru membaca ya. Karena kita ingin siswa-siswa kita jadi literat itu kalau bahasanya Bu Ica ya. Jadi bukan mengajar bahasa ya, Ibu. Kita yel Bapak Ibu pakai video direkam Asian ini. Oh boleh. Ya, Dua Bu ya. Dita, boleh, Bu Min. Oke. Gernas Tastaba mendasar, kontekstual, dan bermakna. Oke, satu lagi boleh ya, satu lagi yel igi. Yel iginya boleh belum. seperti apa? Oke. Sharing and growing. Sharing and growing together. Oke, siap ya? Oke, 1, 2, 3. Sharing, growing together. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semua. Sampai bertemu Sabtu depan dan sampai bertemu di WA Group. Dari kami Panitia IGI DKI Jakarta mengucapkan mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Keren semuanya, keren. Yuk, bye-bye. Ini ada Pak Hotben nih.